Selamat siang, Mer, dan teman-teman sekalian yang sedang menyaksikan video ini. Jadi perkenalkan, nama saya Febrianus Kemeto. Jadi pada video kali ini saya akan mengerjakan tugas dalam mata kuliah praktikum jaringan komunikasi dan data. Dan untuk judul praktikumnya yaitu Lab View Wired and Wireless Network Information. Nah, jadi pada video kali ini kita akan langsung saja masuk pada pengerjaannya. Jadi di sini kita akan melihat wired and wireless NIC information. Nah, pertama-tama kita membutuhkan satu PC yang mempunyai dua NIC, yaitu wired dan wireless connection. Nah, kita mulai pada langkah pertama di bagian pertama. Di bagian pertama ini kita akan pergi ke control panel, lalu melihat status dan task. Oke, jadi kita ke control panel dulu. Control panel. Oke. Lalu setelah kita ke control panel, di sini kita akan view network status and task. Lalu setelah itu kita masuk pada change adapter setting. Oke, sebelah kirinya change adapter setting. Oke. Di sini kita bisa melihat network connection pada layar dan hasil list dari emisi yang tersedia dalam PC kita. Di sini kita akan melihat WiFi adaptersnya. Nah, di sini kita bisa lihat ada beberapa, yaitu Ethernet 2, Ethernet 5, dan WiFi. Nah, ini untuk WiFi-nya, dan ini untuk wired-nya. Oke, di sini kita lihat ada sebuah catatan di mana other types of network connection may also be displayed in this windows. Nah, seperti di sini contohnya Ethernet 2. Oke, kita lanjut. Look at the kita masuk pada step yang kedua. Langkah kedua yaitu mengerjakan wireless NEC. Locate the wireless network connection. If it disabled, right click and select enable to activate your wireless NEC. Nah, ini untuk wirelessnya WiFi kita sebenarnya di sini sudah enable, tapi kita bisa coba. Ini kita disable dulu. Lalu setelah itu kita enable. Oke, jadi ini sudah statusnya enable. Dan di sini kita jika tidak terkoneksi dengan internet itu, network koneksi ini, select connect disconnect ada SCD. Oke, jadi ini WiFi-nya. Lalu kita klik kanan, connect disconnect. Oke, ini connect. Oke, dan sudah berhasil ya. Yang tadinya ada tanda silang, sekarang sudah terkoneksi pada jaringannya. Kemudian kita right click wireless network connection dan klik status. Oke. Sini lalu kita klik kanan, lalu kita klik status. Nah, kita bisa lihat di sini beberapa informasi yang ada. Nah, pada status ini kita bisa melihat informasi yang ada dari koneksinya. Misalkan di sini nama SID-nya, terus berapa kecepatannya.
Sini kita lihat. Nah, sini kita bisa lihat SSD-nya itu namanya Asberg 2024 dan untuk speed-nya itu 72,2 Mbps. Nah, kemudian di sini kita lihat klik details to display the network connection detail Windows. Kita klik poin ini, kemudian kita bisa lihat di sini what is the MAC address of your wireless NIC. Di sini kita bisa lihat untuk physical address-nya itu ini. Do you have multiply IP4 DNS server listed? Nah, ini kita bisa lihat di sini. Untuk server ini, untuk di PC saya hanya satu. Nah, bagaimana jika uh, terdapat beberapa multiply DNS? Ya, jadi itu seperti uh, dia akan membaca DNS yang pertama. Jika DNS pertama tidak berfungsi, maka dia akan menggunakan DNS kedua. Seperti itu. Nah, kemudian di sini kita akan masuk pada command prompt. Command prompt. Selanjutnya kita masuk pada command prompt. Command prompt. Oke, lalu di sini kita mengetikkan ipconfig/all. Oke, jadi kita bisa lihat di sini kita akan melihat informasi yang ditampilkan itu apakah sesuai dengan yang ada pada uh, Windows status tadi. Jadi kita lihat ini untuk wireless ini physical address-nya sama ini. Terus untuk subnet mask IP4 address IP4-nya ini sama ya. Jadi sudah sesuai. Kemudian close the Windows status and the network connection details Windows. Oke. Okay. Status oke. Okay. Kita close. Nah, sini kita klik sesuai perintah wireless properties. Kita klik wireless properties. Lalu di sini in the wireless klik the security tab. Lalu kita bisa melihat di sini ada type of security the connected wireless net router has a display. So karakter sini untuk melihat sandinya. Jadi kita bisa lihat sandi dari sini. Oke, sudah hidden and then set the hidden karakter. Oke. Lalu kita close di warna sebelumnya. Oke, kita close. Oke. Lalu kita close. Nah, sini close the wireless. Klik the wifi connect disconnect. Nah, sesuai arahan. Kalau di yang pertama tadi kita hanya disuruh untuk di sini connect. Oke. Sini ke logout ya. Masalah jaringan. Jadi kita koneksikan lalu di sini kita bisa lihat selanjutnya connect disconnect ya. Jadi pada network connection ini kita bisa klik kanan lalu kita bisa klik connect atau disconnect. Nanti sebuah pop-up Windows akan muncul di sini. Kita bisa melihat SSD yang ada dan ini Ethernet dan juga WiFi kita. Sini klik connect jika kita ingin koneksi tapi sudah terkoneksi tadi dan uh, secure SSD, you are prompt to enter the security key for the SSD.
SSID. Nah, ini sama seperti yang ini. Untuk yang langka ini, kita bisa lihat di sini seperti yang hidden network ini. Nah, nanti dia akan meminta security key. Jika hidden, ya itu untuk hidden, untuk nama SID-nya akan ditanyakan, dan security key-nya juga itu password. Oke, sekarang kita sudah selesai untuk yang wireless. Sekarang kita masuk pada step 3, yaitu mengerjakan pada yang wire atau yang Ethernet. Nah, di sini on the network connection window, select and right-click Ethernet option to display the drop-down list and the ini sih disable, enable it, and then click status option. Oke, jadi kita masuk lagi ke sini, kita bisa lihat ini Ethernet 5, kita bisa klik, lalu kita lihat status. Nah, statusnya di sini sudah ada kecepatannya dan juga nih, media state-nya. Oke. Ethernet cable ya sudah terkoneksi. Lalu pada status window ini, the result display information about your wired connection to the LAN. Dan sudah kita bisa lihat tadi. Lalu klik details, review the address information. Details. Nah, di sini kita bisa lihat address information-nya. Lalu open account, configure, lalu kita lihat untuk yang Ethernet. Nah, sudah tadi di sini kita tinggal lihat yang Ethernet. Nah, ini Ethernet. Oh, nih, Ethernet 5. Physical address-nya dan ini physical address-nya. Lalu untuk DNS server ya sudah tertulis. Oke, jadi sudah. Kemudian kita akan close all windows on your desktop. Oke. Jadi kita akan close semuanya sekarang. Close. Ini juga kita close. Kita close semuanya. Oke. Kita masuk pada bagian yang kedua, di mana kita akan mengidentifikasi dan menggunakan sistem try network icons. Nah, langkah pertama, menggunakan icon dari network. Click the system try, click the network icon to view the pop-up windows that display the SSD that are in range of your wireless NEC. Nah, jadi ini kita bisa klik. Nah, di sini kita bisa klik. Kita bisa lihat apa saja SSD yang berada di jangkauan kita. Ini ada jangkauan 3, jangkauan 2. Kemudian di sini klik network and internet. Setelah kita klik network and internet settings tadi, kita selanjutnya kita change adapter option ada recharge feeding. Oke, change adapter option. Oke, masuk yang tadi, lalu kita klik wifi and select disable. Oke, klik wifi dan kita select disable. Yang mana ya? Network connection. Kita klik wifi dan kita klik disable. Lalu kita klik disable. Nah, sudah disable. Dan di sini kita lihat sistem tray-nya jika masih terkoneksi atau muncul. Nah, tidak muncul ya. Untuk wifi yang lain hanya Ethernet.
Oke. Nah, you can also disable the Ethernet node by disabling the Ethernet adapters. Ya, eh, ini kita enable dulu. Lalu kita koneksikan, karena di sini saya merecord dengan menggunakan jaringan Zoom, jadi otomatis salah satu harus diaktifkan. Contohnya ini yang seperti dapat kita connect Oke, sekarang kita bisa coba matikan yang Ethernet. Kita disable. Oke, jadi sini kita bisa lihat disable. Nah, kemudian di sini kita masuk pada step 2. Nah, kita bisa uh, mematikan yang WiFi dan Ethernet adapter selalu pada uh, sistem tray-nya itu, sistem tray yang ini, dia tidak akan terlihat ada koneksi apapun karena keduanya kita disable. Nah, lalu di sini kita bisa masuk pada network connection. Di sini kita bisa masuk sini. Jika memang tidak kelihatan semuanya, kita bisa masuk network and internet setting. Lalu di sini kita akan uh, nah, yang di sini nanti akan muncul network troubleshooters. Nah, ini. Nanti di sini kita akan masuk pada ini untuk mendeteksi apa masalahnya. Nah, nanti di sini kita bisa lihat sesuai PDF di sini jika troubleshootingnya itu tidak bisa menyalakan untuk memfungsikan kembali salah satu emisi yang ada, kita bisa manual untuk mengembalikannya. Nah, cara memanualkannya itu sama seperti tadi. Ada network connection yang tadinya disable, lalu kita enable. Nah, setelah enable, berhasil. Jadi kita sudah mengkoneksikan kembali pada jaringan yang ada. Oke, dan sampai di sini, uh, sini ada pertanyaan reflection ya. Pertanyaan reflection yang ada itu, uh, why would you activate more than one NEC on EPC? Nah, jadi kita mengaktifkan lebih dari satu NEC itu jika uh, diperlukan adanya multiply, adanya beberapa NEC yang untuk digunakan dalam pad ya, yang bisa digunakan lebih dari beberapa pad untuk jaringan. Nah, misalkan kita gunakan dalam proxy server ya. Jadi beberapa jalur kita bisa gunakan dalam beberapa pad. Seperti itu. Oke, jadi itulah pengerjaan tugas dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Selamat siang.